Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kebaikan-Mu, kami merasakan berkat-Mu yang indah di pagi hari ini. Kami hendak merenungkan firman Tuhan, berbicara kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan belajar dua hal, yaitu lenting dan lentur. Apakah itu lenting dan lentur? Kita akan bersama-sama melihat di dalam Filipi 4 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-13. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Bapak Ibu, lenting dan lentur. Apakah daya lenting itu? Daya lenting dalam bahasa Inggrisnya yang sering kali kita mendengar sejak krisis kesehatan COVID-19, yaitu resilience, yang artinya pegas melenting ke atas. Semakin ditekan, semakin tinggi melenting. Kita bisa membayangkan kasur, di dalamnya ada pir pegas. Tatkala dia mendapatkan beban badan di atas pir tersebut, maka kasur ini akan dengan pirnya itu akan melontarkan kita. Daya lenting ini pada manusia adalah kemampuan untuk beradaptasi atau daya survival ketika dia menghadapi tekanan atau keadaan yang tidak menyenangkan. Daya lentur seringkali digambarkan sebuah galah bambu yang melengkung tetapi tidak patah. Dalam cerita Koping Ho, kita sering melihat bagaimana para pendekar, contohnya pendekar Harum, ketika dia menghadapi musuhnya, dia menampakkan gerakan silat dengan daya lentur yang tinggi. Daya lenting dan daya lentur ini dimiliki oleh Rasul Paulus dari surat Filipi yang kita baca tadi. Apa yang luar biasa di sini? Yaitu Rasul Paulus ketika mengatakan ini adalah ketika dia sedang di dalam penjara, di mana di dalamnya Rasul Paulus mengalami banyak kekurangan, kemalangan, mengenaskan, tetapi Paulus tidak menganggap itu hal yang kurang. Dia telah benar-benar belajar untuk mencukupkan di dalam segala keadaan. Bapak Ibu, ada dua area latihan. Ada hari-hari buruk, kelaparan dan kekurangan. Ada juga hari-hari kelimpahan, penuh dan dipuaskan. Kita merasakan lebih dari cukup karena Tuhan sudah mencukupkan segalanya. Itulah dua situasi yang menggambarkan kehidupan kita. Paulus tidak menyebutkan di dalam surat Filipi itu tentang kemalangannya, tetapi di kitab yang lain kita melihat di dalam 2 Korintus 11 ayat yang ke-27 mengatakan, aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur, aku lapar dan dahaga, kerap kali aku berpuasa kedinginan dan tanpa pakaian. Tetapi hal ini tidak menyurutkan semangat Paulus untuk mengabarkan Injil. Dia memiliki daya lenting. Dia berdiri teguh, tidak terpengaruh dengan faktor eksternal yang menimpanya, karena dia mengandalkan Tuhan. Dia memiliki daya lentur yang tidak mudah patah dengan hal-hal yang membuatnya susah. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian Bapak Ibu. Memang tidak mudah ketika kita menjalani hari-hari kita. Seringkali keadaan membuat kita patah semangat, membuat kita tawar hati, membuat kita
ya sudah ingin mengakhiri semuanya. Inilah yang terjadi ketika kita tidak memiliki daya lentur. Bapak Ibu bisa melihat penggaris ini, dia kaku dan ketika ada beban, diberikan beban, dia akan patah. Tetapi kita melihat contoh yang lain, yaitu dia memiliki daya lentur. Ketika dia menghadapi sebuah tekanan, dia akan melentur dan menjadi sempurna. Kenapa ini? Karena Allah yang menopangnya. Tuhan sudah terlebih dahulu datang dan merasakan penderitaan-penderitaan kita, sehingga dia mampu menopang kita. Seandainya Allah pencipta alam semesta ini memenuhi kebutuhan kita, dan dia bersedia mengirimkan anaknya yang tunggal melalui peristiwa Natal, apalagi yang tidak diberikannya kepada kita. Rasul Paulus mengatakan, aku dapat menanggung segala perkara karena Kristus. Konteks pernyataan ini bukan karena mujizat, tetapi tentang kemenangan hidup. Mari Bapak Ibu, kita mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam hidup kita. Untuk belajar lenting dan lentur, kita mengandalkan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyadari hidup kami syarat dengan perjuangan. Kami ingin belajar untuk bisa lenting dan lentur di dalam kehidupan kami. Kami ingin belajar mengandalkan Engkau, Tuhan. Semakin beban menimpa kami, ketika Engkau mengizinkan masalah terjadi, ini tidak membuat kami surut, tidak membuat kami patah, tetapi membuat kami semakin teguh berdiri dan bertahan, karena Tuhan yang memampukan kami untuk berjalan. Pimpinlah kami ya Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan kami memohon. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita.